tinggal sebentar. Kerja keras kita sudah lakukan, baik relawan RAB maupun relawan-relawan yang lain. Warga masyarakat juga sudah antusias begitu tinggi untuk memenangkan Pak Prabowo dan Gibran ini sebagai pemimpin bangsa tahun 2024 dan sampai 2029. Artinya apa? Waktunya mungkin tinggal beberapa saat. Kalau situasi sudah semakin mengerucut, semakin kuat, insya Allah menang. Ya memang belum nyoblos, tapi insya Allah menang. Karena fakta-fakta yang saya sampaikan tadi, itulah yang bisa mendukung insya Allah Pak Prabowo menang 1 kali putaran. Tapi kan masih ada persentase pemilih yang belum menentukan Oh ya, pilihan. pemilih yang belum milih itu nanti kepencut Pak Prabowo, milih Pak Prabowo, tambah besar lagi. Kan begitu. Caranya gimana itu, Pak? Caranya ini relawan-relawan kita ini kan mengajak, tadi disampaikan oleh Ketua, diajak saudara-saudaraku yang santun, yang baik, supaya mereka sadar dan menyadari bahwa ke depan kita perlu pemimpin yang handal, pemimpin yang tangguh, pemimpin yang kuat, pemimpin yang profesional. Sopo kuwi ya mung Pak Prabowo dan Gibran. Relawan anak bangsa ini dari awal memang menciptakan suasana yang kondusif dalam rangka menyambut pesta demokrasi. Maka dari itu saya instruksikan seluruh anak-anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, saya selalu mewanti-wanti. Mari menangkan Prabowo Gibran dengan cara-cara yang santun, elegan, bermartabat, dan yang baik. Artinya apa? Pesta demokrasi ini kita sambut pesta demokrasi yang gembira, yang adem, ayem, selalu bersatu, tidak bersih tegang. Makanya saya berharap memang saudara-saudara relawan anak bangsa selalu mengutamakan persatuan kesatuan, mengutamakan persahabatan, mengutamakan perseduluran. Jangan sampai pecah gara-gara pesta demokrasi. Itu ya. Pesta. Fenomena perpindahan dukungan, Pak, daripada kubu sebelah ke kubu Prabowo, Pak, itu menurut RAB seperti apa, Pak? Nah, itu pertanyaan luar biasa. Saya mencium aroma yang luar biasa di Provinsi Jawa Tengah ini. Hari Kamis, saya kumpulkan seluruh relawan, ketua relawan yang ada di Provinsi Jawa Tengah di Semarang di Hotel Patra Jasa. Semua sangat luar biasa dan antusias. Banyak laporan dari partai-partai pendukung sebelah bulan ini akan masuk berbondong-bondong berpindah ke pasangan Prabowo Gibran. Ini sangat luar biasa Jawa Tengah ini menurut saya. Insya Allah kita tinggal mengejar sedikit. Posisi Prabowo Gibran di Jawa Tengah ini sudah 37%. Masyarakat Jawa Tengah ini sudah mulai cerdas, mulai pinter semua. Siapa calon pemimpin yang bakal mensejahterakan mereka. Nah, itulah masyarakat Jawa Tengah sudah cerdas semua. Insya Allah mereka akan memilih Prabowo Gibran di tanggal 14 Februari nanti. Insya Allah ketika kita semua bersatu, seluruh relawan, seluruh partai koalisi pendukung Prabowo Gibran bersatu, insya Allah di Jawa Tengah ini akan dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Cita-cita yang baik tentunya buat keluarga besar Kabupaten Klaten. Jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Relawan Kabupaten Klaten, Bapak Agus Murtono, bahwa politik ini untuk kebaikan. Satu contoh bahwa usul ini kan banyak manfaatnya, Mas, tapi kan juga bisa untuk dilakukan yang untuk tidak baik. Tapi tujuan kami masuk ke DPR RI di Dapil 5 ini memang tujuan utama adalah untuk kebaikan Kabupaten Klaten. Program apa, Bu, untuk masyarakat Kabupaten Klaten? Untuk Kabupaten Klaten kita sama-sama kita ketahui bahwa latar belakang Kabupaten Klaten ini adalah pertanian dan peternakan. Tentunya sudah luar biasa Kabupaten Klaten ini terkenal dengan padi rojo lelene dan lino. Ya, kami sesuai dengan profesi sebelumnya selama 27 tahun kami bergerak di dunia marketing. Tentunya saya akan lebih gencar untuk memasarkan produk yang ada di Kabupaten Klaten. Program beliau Bapak Prabowo Gibran bahwa nanti anak-anak dan ibu hamil ini diberikan jaminan susu, tentunya
kita memberikan keyakinan penuh untuk di Dapil 5 ini, khususnya Boyolali, kita akan ketemu para peternak supaya peternakan susu di Boyolali ini terus bergairah seperti yang di 2024 semangatnya beliau sampai mau menambah jumlah populasi sapi perah yang ada di Indonesia. Terkait dengan relawan anak bangsa itu, Luar biasa. kesannya, Bu? Luar biasa, relawan anak bangsa sukses di Kabupaten Klaten hari ini, diikuti oleh relawan anak bangsa di Kabupaten di atas 2.000 peserta undangan yang hari ini, karena kaos yang diberikan itu sampai kurang mas dari 1.500 yang dilepas. Kami menambah lagi, mencetak lagi kaos yang sampai hari ini masih cukup berdatangan kawan-kawan dari relawan anak bangsa di Kabupaten Klaten ini. Bahkan sampai nggak bisa masuk mas, karena teman-teman itu membawa kendaraan yang tidak standar hari ini. Berarti artinya potensi kemenangan besar untuk Prabowo dan Bu Yatmi itu besar, Bu? Yakin? Yakin. Kita harus yakin bahwa seperti pandangan bapak-bapak sekalian yang ada di ruangan ini, cukup antusias luar biasa menyambut kemenangan Pak Prabowo Gibran pada siang hari ini sampai buka gedung ini, mas. Hal-hal seperti yang tadi saya sampaikan itu adalah sebuah suasana batin. Saya kemarin sampai wawancara beberapa orang, misalnya tukang permak, karena saya sedang mermak baju saya. Saya tanya milih apa nanti presiden? Dia bilang langsung jawab Prabowo. Loh, kenapa Mbak milih Prabowo? Hal-hal yang saya sampaikan itu tadi adalah hasil dari wawancara dengan orang itu. Katanya ada partai Wong Cilik, tetapi sekarang benar-benar sudah mereka berpikir bahwa inilah saatnya Prabowo. Satu alasan yang diberikan pada saya, Pak Agus, Pak Prabowo itu satu-satunya orang di Indonesia yang benar-benar ikhlas untuk memajukan bangsa Indonesia ini. Dia kalah loh, dan namanya di politik kalah itu biasanya dendamnya setengah mati. Tapi dia dengan jiwa besar, dengan kepentingan untuk memajukan Indonesia, menyatukan Indonesia, menenteramkan Indonesia, dia terima tawaran dari Pak Jokowi pada waktu itu. Itu yang disampaikan Wong Cilik bahasanya. Bukan alasan saya, itu Wong Cilik. Makanya pidato saya tadi itu bagian dari apa yang saya tangkap. Saya wawancarai sendiri beberapa orang elemen yang itu dikatakan Wong Cilik. Ini saya pikir tanda yang dahsyat kalau kita nanti benar-benar berdoa juga ada upaya yang keras dari tim kita RAB ini, itu bisa menjadi gelombang yang nanti akan besar. Kita akan tunggu hasil survei itu. Semakin tambah besar, saya yakin orang semakin menyadari bahwa ini memang tanda alam, tanda dari langit, bahwa ini saatnya Prabowo jadi presiden. Tapi kan mohon maaf, Bapak kan tidak hanya Prabowo tanggung jawabnya. Di sini kan ada Bu Yatmi. Oh iya, betul. Seperti apa itu? Ya, justru ini sumbangsih dari caleg kami, dari Ibu Suyatmi, yang luar biasa. Dengan legowo beliau menyumbangkan tim dan jaringannya untuk memenangkan Prabowo di Klaten. Sebenarnya itu yang terjadi. Ya, alhamdulillah ini sudah pada tahap pematangan kita. Artinya tahap pematangan yang kami maksud adalah pertama tim sudah settle. Insya Allah tinggal mematangkan di beberapa titik yang sudah kita garap. Ini tahap yang paling bahaya bagi kami, sehingga kami sangat waspada. Kami semuanya punya pengalaman di Klaten ini, tim-timnya Bu Yatmi ini dalam percaturan perpolitikan di Klaten. Insya Allah semua akan pasang badan dan berkomitmen sampai tanggal 14 Februari 2004 nanti. Benar-benar ini adalah pertarungan yang semakin panas tentunya. Kemajuan Klaten, dan itu jaminan saya kepada semua pemilih yang selama ini saya temui. Walaupun Bu Yatmi nanti di Jakarta, semua akses dan reses akan kita kembalikan kepada pemilih Bu Yatmi. Dan itu komitmen beliau dalam menjalankan politik kebaikan. Karena kita punya tagline niat baik, cara baik, hasil baik, dan kita kembalikan kepada kebaikan masyarakat. Itu yang kita bawa.